saudara, hari ini saya tuh mau khotbah the power of blood. Dan setan paling takut kalau dengar the power of blood. Jadi banyak sekali halangan saya untuk datang ke sini, saudara. Saya punya GPS itu 2 kali bawa saya nyasar tadi. Bayangkan, ya, GPS itu handphone punya, nggak mungkin meleset. Tiap minggu tuh selalu tepat. Tapi hari ini 2 kali dia mau kecoh saya keluar dari jalur. Benar. Saya bingung, saudara, ya. Jadi saya tahu setan paling takut kalau dengar darah Yesus. Iya. Oke. Saya hari ini akan sharing firman Tuhan tentang kuasa darah Yesus. Sebetulnya ayatnya banyak ya, cuman saya kasih kurang banyak kemarin. Ya kita lihat waktu ya, karena ini penting, saudara. Kenapa? Anda tahu ya, hari-hari ini iblis terus menekan kekristenan, saudara. Betul ya? Dan hari ini gereja jarang mau khotbah ini lagi, saudara. Betul? Yang diributkan apa? Perpuluhan itu penting apa enggak? Ya, pasti pendeta akan bilang itu sangat penting. Ya, itu hobi pendeta. Itu penting, itu diributkan ya, sampai ada pendeta datangkan seorang rabi dari Israel yang bilang bahwa perpuluhan itu penting. Jadi untuk mendukung dia. Ya. Saya sorry to say, memang saya dari dulu nggak pernah bahas begituan. Banyak tema yang lebih penting. Ya, salah satunya ini, dan jarang hari ini orang khotbahkan tentang ini. The power of the blood itu powerful. Ya, mari kita mulai dengan satu ayat, saudaraku ya. Yaitu kitab Kejadian. Ya. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7, kita akan mulai dari sini. Ya. Saudara, kita akan baca bersama-sama saja ya. Kejadian 2 ayat 7, kita akan mulai dari sini. 1, 2, iya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Amin. Saudara, dari sini kita bisa banyak mengupas ya dari satu ayat ini. Ketika itulah Tuhan Allah. Saudara, kalau baca Alkitab ada Tuhan huruf besar semua. Ada Allah, ada Tuhan T-nya saja yang besar. Saja ya. Ini Tuhan huruf besar semua, ada Tuhan T-nya saja yang besar, dan ada lagi Allah. Ya, kalau saudara lihat bahasa aslinya itu berbeda. Kalau saudara ketemu yang namanya Tuhan semua huruf besar, kalau saudara lihat bahasa aslinya hanya muncul 4 huruf, yaitu Y, H, W, H. Pasti itu. Ya. Y, H, W, H itu huruf asli Ibrani kuno, dan bahasa Ibrani kuno yang dikenal dengan nama tetragrammaton, itu orang Israel dulu nggak mengenal huruf vokal. Tidak ada A, I, U, E, O, itu nggak ada. Huruf mati semua. Tapi orang Israel, mereka bisa baca, saudara. Itu hebatnya, jenius mereka. Mereka bisa ngomong. Nah, itu sebabnya kalau Anda ketemu YHWH, hari ini banyak terjemahan, oh, YHWH itu berarti Yahweh. Ditambahin sendiri A sama E. Tapi ada orang bilang, no, YHWH itu saya terjemahkan ya Yesua bisa juga. Ya, macam-macam terjemahan. Tapi aslinya cuman YHWH. Yahweh. Nah, Yahweh ini saudara punya makna. Ya, nanti saya kasih tahu. Ketika itulah YHWH atau Yahweh membentuk manusia itu dari debu dan tanah, kemudian apa? Menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi hidup. Jadi pertama Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah, belum hidup. Itu untuk tubuh. Saudara punya tubuh. Saudara punya jiwa. Betul? Ya. Tapi itu belum hidup. Sepanjang YHWH ini belum hembuskan napas kehidupan. Nah, saudara kalau YHWH, coba saudara bilang gini. YHWH itu kan Yahweh ya. Saudara bilang, Yahweh. Yahweh. Bisa nggak saudara bilang, weh, sambil tarik napas? Coba, bisa nggak? Nggak bisa.
Weh sambil tarik napas, bisa nggak? Nggak bisa, betul? Jadi ada maknanya. Nama Allah itu, Yahweh itu bicara apa? Nafas. Waktu Tuhan berikan napas kehidupan, seorang itu hidup. Waktu saudara lahir sebagai bayi, saudara akan tarik napas, betul? Ya. Tapi waktu saudara meninggal, serius saudara. Waktu saudara tarik napas kehidupan, saudara akan bilang, ya. Waktu akan meninggal, nggak ada orang, saudara bisa sambil tarik napas tuh nggak ada. Jadi nama Tuhan itu nggak sembarangan diberikan. Yahweh itu bicara napas kehidupan. Dia yang memberi, dia nanti yang ngambil. Soalnya kalau orang meninggal pasti, gitu kan? Hembuskan napas dah. Waktu Tuhan berikan kehidupan, itu nama Allah. Nah, waktu Tuhan ciptakan Adam, dia berikan napas kehidupan. Maka Adam itu hidup. Makanya bahasa aslinya, napas itu dari bahasa Latin. Ya, spirare. Spirit itu dari spirare. Roh. Tapi roh itu juga diterjemahkan napas, saudara. Sepanjang saudara bernapas, berarti ada roh Allah pada saudara. Ya, kalau saudara sudah dipanggil Tuhan, saudara berkata, saudara gone. Ya, roh saudara kembali kepada Tuhan. Nah, saudara, pertanyaan saya, kenapa darah ini powerful? Ketika manusia yang pertama diciptakan yang namanya Adam ini jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tiba-tiba dia sadar dia telanjang, betul? Tadinya dia memang telanjang kok, tapi dia nggak malu. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan. Tuh, siapapun kita, kalau sudah jatuh dalam dosa, kemuliaan Tuhan itu pergi. Lalu apa yang terjadi? Ketika dia jatuh dalam dosa, Tuhan cari dia. Adam, di manakah engkau? Tuhan, aku malu di sini, aku ngompat. Aku telanjang. Tuhan tanya, siapa yang memberitahu kamu telanjang? Apakah engkau sudah melanggar firmanku? Engkau makan buah yang aku larang? Iya. Wanita itu saling salahkan, betul? Lalu Tuhan, sejak itu, Tuhan bikin satu covenant. Bikin satu perjanjian. Tuhan mengajarkan, hey, kalau kamu sudah jatuh dalam dosa, kamu kehilangan kemuliaanku. Tapi kemuliaanku bisa dikembalikan. Lewat apa? Darah. Maka kita mencatat, Tuhan ambil satu domba, Tuhan potong domba itu, darahnya tercurah, dan dengan kulit domba itu, Tuhan tutupi ketelanjangannya, betul? Tapi sebelum itu, apa yang Adam lakukan? Adam berusaha, saudara. Ia menutupi ketelanjangannya dengan daun arah. Ya, kalau saudara baca, ini untuk pengetahuan ya, saya senang bagi pengetahuan kepada saudara. Coba tampilkan Pak pelan-pelan Kejadian 3. Ya, Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Pohon ara, saudara mengenal ya, pohon ara itu sebenarnya ada dua. Ya, yang satu pohon ara yang di sini, ya, itu namanya fig tree. Fig tree. Ya, ada pohon ara yang dikutuk Tuhan itu betul tidak berbuah. Ya, itu sikamor, beda, saudara. Ya, ngerti ya? Nah, ini pohon ara itu bicara usaha manusia menutupi dosanya. Ya, tetapi itu nggak bisa. Tuhan mau kasih tahu, kalau you bikin dosa itu nggak main-main. Harusnya kamu mati, tapi aku gantikan dengan domba. Ini nubuatan Tuhan. Bahwa nanti sesungguhnya domba anak Allah akan datang juga disembelih. Tapi sebelum itu datang, aku mau kasih tahu. Kemuliaan itu hanya bisa kembali kalau ada darah. Jadi dosa itu jangan main-main. Nyawa ganti nyawa. Oke? Kemudian kita lihat lagi pentingnya darah, saudara. Apa yang terjadi? Adam punya anak dua. Kain dan Habel. Pertanyaan saya, kenapa persembahan si Kain Tuhan nggak berkenan? Betul? Tapi persembahan si Habel,
Tuhan accept. Kan sepertinya nggak adil gitu. Ya, sama-sama kasih persembahan nggak? Kenapa, saudara? Karena yang satu jadi tukang sayur, nanam kebun. Ya, persembahannya Tuhan tidak berkenan karena tidak ada darah yang tercurah. Yang satu potong domba. Karena di mana ada darah, ada kemuliaan Tuhan. Di mana ada korban bakaran, saudara akan lihat nanti pasti ada api turun. Di mana ada darah Yesus, sekali lagi ya, di mana ada darah Yesus, Roh Kudus pasti hadir. Contoh, waktu Adam diciptakan, dia belum hidup, dia punya tubuh, tapi nggak hidup. Kenapa? Karena Tuhan belum hembuskan napas. Waktu Tuhan hembuskan napas, apa yang terjadi? Darah mulai mengalir. Ya, darah itu bicara penyucian. Saudara, kalau saya orang berdosa, sepanjang saya nggak dicuci oleh darah Yesus, saudara percayalah, nggak mungkin Roh Kudus hadir dalam kehidupan saya. Itu nggak mungkin. Harus darah dulu, sucikan dulu, Roh Kudus baru bisa hadir. Sekali lagi ya. Nah, pertanyaan saya, Adam ini punya bapak nggak? Nggak ada. Dia nggak ada bapak, saudara. Makanya darahnya dari mana? Ya dari Tuhan. Dari Roh Kudus. Sekarang Adam yang kedua saya tanya. Darah Yesus kenapa powerful? Saya mau tanya. Yesus punya bapak nggak? Punya bapak? Benar. Yakin. Siapa bapaknya? Bukan Yusuf. Yesus Adam kedua punya bapak nggak sebetulnya? Nggak ada. Kalau saudara baca, dia belum menikah, betul? Baru tunangan. Dan mereka sakral, tidak boleh disentuh, saudara. Tapi kenapa Maria bisa mengandung? Nah itu kan, kita mencatat karena Roh Kudus. Persis Adam pertama. Hanya sayang Adam pertama jatuh dalam dosa. Betul? Dia jatuh dalam dosa karena apa? Karena makan. Betul? Karena makan. Maka Adam kedua menebusnya. Adam kedua menebusnya di Taman Getsemani, ya, dan mengajarkan kepada kita, makanlah. Inilah tubuhku, inilah darahku. Jika engkau makan ini, engkau akan hidup selama-lamanya. Dan aku akan bangkitkan engkau pada akhir zaman. Kenapa saya senang bawa khotbah perjamuan kudus? Karena Ibu Lea 2 kali mengingatkan saya. Pak Medik, saya dikasih penglihatan loh. Tuhan kasih perjamuan kudus. Itu sebelum saya pulang Indonesia. Kemarin pulang dari Indonesia, Ibu Lea bilang lagi. Ingat ya, aku sudah bilang nih, Tuhan bilang, kembalikan perjamuan kudus. Bersekutu dengan tubuh darah Yesus. That's why hari ini saya tergerak. Karena jarang orang sudah mau khotbah ini, saudara. Ya, jarang orang bicara the power of blood. Oke. Nah, sekarang saya sudah sampaikan bahwa Yesus itu darahnya nggak sembarangan. Saudara mau bukti ilmiah, saudara mungkin sudah tahu. Hasil penelitian Dr. Ron Wyatt. Tahu? Dia seorang dokter. Saudara tahu waktu Yesus disalibkan? Saya kasih ayatnya aja ya, supaya kita ngerti ya, nanti ditampilkan. Saya mau tampilkan tentang peristiwa yang luar biasa. Kenapa darah Yesus powerful? Coba tampilkan Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Di mana ini? Di Bukit Golgota. Waktu Yesus disalib. Waktu Yesus disalib kita tahulah darah Yesus itu habis-habisan, betul? Ya. 7 luka di badannya itu darah mengalir berjam-jam. Karena dia disalibkan mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, men. Begitu lama, 6 jam dia disalibkan. Darah tercurah dan bukit terbelah, darahnya masuk. Penelitian resmi, seorang dokter namanya Ron White, orang Amerika. Dia selidiki itu, saudara. Dia pergi ke sana, dia gali batu yang terbelah itu. Mungkin sampai berapa meter, saya ada videonya, Anda bisa lihat semua lah. Dia gali, dia seorang dokter, akhirnya dia temukan darah itu. Dia tahu dia sebagai orang dokter, kalau DNA itu walaupun orang sudah mati, sudah kering, tetap bisa. Tapi yang namanya kromosom, no way. Kalau darah udah kering, darahnya mati.
Tapi hari itu sebagai dokter dia tahu pengetahuan semakin berkembang, dia tetap ambil sampel darah itu. Ini kisah nyata sudah. Dia di Israel, dia cari tahu laboratorium terbaik di Israel. Mereka kan sangat pintar ya. Singkat cerita ketemu. Lalu dia bilang, tolong tes darah ini ya. Orang itu langsung bilang, ini darah udah mati Pak. Nggak mungkin kami bisa tes kromosom. Kalau DNA kami bisa. Kamu coba aja. Ya, coba kamu tetap jalankan. Oke. Kami akan lakukan apa yang kamu mau. Lalu di orang lab itu, darah itu diambil, dimasukkan ke temperatur suhu manusia, dikasih garam, lalu diputar pelan-pelan. Lalu Dr. Ron White ini bilang, oke, nanti kalau sudah diputar, kalau sudah mau dikeluarin, mau diperiksa pakai mikroskop, saya harus hadir ya. Saya mau saksikan itu. Oke, mereka bilang. Begitu mereka melihat, mereka bilang gini, kami tahu ini darah manusia loh. Tapi impossible untuk ngecek kromosom. Don't worry, lakukan saja. Lalu dia kerjakan. Saudara tahu, waktu dia datang, mereka buktikan, mereka keluarkan mikroskop, mereka meneliti bersama-sama, mereka kaget, saudara. Kenapa kaget? Mereka bilang gini, Dr. Ron White, biasanya kromosom manusia kan 46, 23 dari si ibu, 23X, dan 23 dari si bapak. Ada 22 autokromosom, sini 22. Tapi ini heran. Kenapa? Kok kromosomnya 24? Ngerti? Biasanya 46, ibu tuh 23X, bapak 23. Itu normal. Tapi kami menemukan, kok ini 24? Dan herannya dia bilang, 23 itu X dari si ibu, dan laki-lakinya cuma ada 1 Y saja. Artinya, yang punya darah ini fisiknya 100% dari si ibu. Dari Maria itu maksudnya. Tapi supaya dia bisa jadi laki-laki, dan bukan dari darah manusia, Tuhan kan cuma kasih 1 Y. Jadi 24. Akhirnya nggak tahan ilmuwan itu setelah mereka diskusi sama bosnya. Mereka tanya, Dr. Ron White, sebenarnya ini darah siapa sih? Orang itu nggak kuat, saudara. Dr. Ron White sambil nangis dibilang, itulah darah Mesias yang kalian bunuh. Kisah nyata, saudara. Dan orang itu, peneliti itu, semua bertobat. Dahsyat. Dan dia bilang darah yang itu, yang 24 kromosom, sampai sekarang masih hidup, men. Masih hidup, darah Yesus itu nggak pernah mati. Ini kisah nyata, saya buka YouTube. Kisah nyata, saudara. Jadi betapa dahsyatnya, powerfulnya darah Yesus. Itu sebabnya gereja harus kembalikan kuasa itu. Itu sebabnya saya senang di gereja ini, karena setiap minggu kita lakukan sakramen perjamuan kudus. Itu sebabnya setan sangat takut dengan darah Yesus. Olimpik kemarin Anda tahu kan? Ya, sangat mengerikan. Bahkan Elon Musk kasih komentar. Dia bilang, ya, itu hal yang fair, dia bilang. Itu hal yang fair dan layak-layak saja, dan Christianity will be perish, dia bilang. Kristenan akan hancur karena ditekan sana sini. Tapi Alkitab bilang apa, kitab Daniel? Kerajaan Tuhan gak akan bisa digoncangkan. Yesus juga bilang begitu. Amin. Itu sebenarnya kita perlu kembalikan kuasa darah Yesus. Jadi darah ini mendatangkan api kemuliaan Tuhan. Ya, kalau saudara lihat orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, baik itu Nuh, baik itu Abraham, baik itu Ishak, baik itu Yakub, siapapun, bahkan Daud, Salomo, selalu memberikan korban bakaran dan selalu ada api yang turun. Ya, nah kita kasih contoh ya tentang hal yang luar biasa ini. Ya, apa yang terjadi? Coba kita lihat tentang the powerful of the blood ini ya. Kita misalnya ambil contoh Kejadian 8 ayat 20.
Ya, tolong ditampilkan. Kita lihat bahwa di dalam darah itu ada kemuliaan Tuhan, ya, ada perbuatan ajaib yang Tuhan janjikan. Kita lihat Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ada darah tercurah. Waktu Nuh itu sudah selesai, semua orang yang nggak bertobat dimatikan Tuhan. Begitu selesai keluar dari kapal Bahtera Nuh, dia langsung potong korban, darah tercurah. Begitu dia lakukan itu, apa yang terjadi? Kita baca ayat 21-nya. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang kula lakukan. Kenapa? Karena Tuhan lihat ada darah mengembalikan kemuliaan Tuhan. Ya, sama hari ini, ya, saya orang berdosa, saudara, jujur. Ya, mungkin saudara sama saya sama. Tapi ketika saudara berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan bilang apa? Aku nggak mau ingat semua dosamu lagi, betul? Aku nggak mau ingat masa lalumu. Kenapa? Karena yang aku lihat adalah darah anak domba yang pernah saudara terima. Itu sebabnya kita dilayakan. Ya, dosa masa lalu Tuhan juga nggak mau ingat. Dosa hari ini Tuhan sucikan. Bahkan Alkitab bilang dosa yang akan datang Tuhan benarkan. Walaupun kita tidak benar, tapi kita dibenarkan bukan karena kita. Karena kita di dalam Yesus, Tuhan nggak lihat kita lagi. Yang dilihat anaknya yang perfect. Ya, amin ya. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, saya akan lanjutkan tentang the power of the blood. Yuk kita lihat Kejadian 26 ayat 30. Ini bicara tentang Ishak, saudara. Ya, kenapa powerful the power of the blood ini? Kita buka kitab Kejadian 26 ayat 30. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Kalau saudara lihat bahasa Inggrisnya, mereka mengadakan perjamuan, ya, mereka makan minum, itu mereka bikin the meal of covenant. Jadi sambil makan roti, mereka bikin perjanjian. Ini the covenant of blood. Kalau orang dulu bikin perjanjian, bikin persaudaraan, mereka gini loh. Ini di darah, betul. Darah, yang satu potong darah, tempelkan tangan. Kita bikin deal, kita bikin janji, kita saudara, nggak boleh saling serang, kita berdamai ya. Habis itu darah itu, mereka makan roti. Itu gambaran perjamuan kudus. Sama, Yesus bikin janji sama saudara. Ya, aku nggak mau ingat-ingat dosamu lagi, betul? Mari makan tubuhku dan minum darahku. Powerful, man. Saudara tahu nggak bedanya covenant dengan kontrak? Nah, ini kan perjanjian. Covenant dengan kontrak beda. Kalau kontrak itu temporary. Kalau saudara kontrak rumah ada jatuh tempo selesai. Tapi covenant seumur hidup, saudara. Demikian janji Tuhan. Ya, kalau dia bilang aku berkati kamu, engkau milikku, itu selamanya, saudara. Kalau dia bilang aku tidak akan mengingkari janjiku, itu nggak main-main. Ya, jadi kita bersyukur kalau kita udah ditebus. Saya kadang-kadang sedih, saya tadi ngobrol sama istri saya. Tuhan bilang, atau ingat Maria Magdalena, ya, dia kasih minyak narwastu. Ingat, betul ya? Dia itu, maaf ya, pelacur, saudara. Kerja keras, men. Dan untuk beli minyak narwastu itu mungkin bertahun-tahun gajinya. Itu sangat mahal. Tapi kalau ketemu Tuhan, dia pecahkan itu, dia kasih minyak itu untuk mengurapi Yesus. Sehingga murid Yesus ada yang protes, Yudas. Aduh, mahal sekali saya, mendingan kasih orang miskin. Tapi Yesus bilang apa? Orang miskin selalu ada padaku. Tapi kesempatan melayani Tuhan gak selalu ada. Saudara ngerti ya? Saudara boleh miskin, saudara boleh kaya. Tapi kesempatan melayani Tuhan itu gak selalu ada. Selagi saudara masih hidup. Kalau dunia itu udah kacau,
gereja sudah tidak ada, pengangkatan sudah terjadi, siapa mau layanin saudara? Dan saudara nggak akan terangkat karena saudara main-main. Saya bikin gereja cuman butuh duit saya doang. Gereja itu cuman manfaatin tenaga saya doang. Kalau saudara punya pikiran gitu, celaka saudara. Nanti saudara akan left behind. Saudara tahu hari-hari ini semua pemberitaan. Bukan saya takut-takuti. Tahun depan itu pasti ada virus lagi, sudah tahu ya. Karena undang-undangnya sudah keluar. Undang-undangnya itu dibagikan ke seluruh dunia, ya, diterjemahkan negara masing-masing, cuman copy paste peraturan itu. Termasuk Indonesia sudah tanda tangan. Hari ini lagi ya dihembuskan lah. Nanti akan keluar ya nyamuk baru. Siapa yang bilang? Pakar-pakar. Padahal pakar itu dibayar. Supaya nanti kalau keluar, saudara nggak mencurigai siapa yang desain. Tapi ya itu memang alami kok. Memang sudah muncul, pakar-pakar udah ngomong. Padahal itu by design semua. Soalnya jangan heran, saya tidak takut ya. Kalau dulu COVID ya, saudara masih punya pilihan, betul? Walaupun ditakut-takutin. Kalau saudara nggak suntik, nggak bisa naik pesawat, betul? Nggak bisa ke hotel, nggak bisa makan di restoran. Saya alami. Nggak bisa ke rumah sakit. Tapi masih ada choice, saya nggak mau suntik. Tapi yang tahun depan, sudah by law, hukumnya. Saudara kalau tidak mau suntik, masuk penjara. Nggak ada iman lagi di situ. Dipaksa, saudara. Saudara kalau nggak mau suntik, denda. Saudara. Nggak ada lagi, saya mau andalkan Tuhan, saya mau beriman. Nggak bisa. By law. Nah itu kemarin hanya COVID-19 itu simulasi latihan. Nanti akan terus. Kenapa? Karena dia mau kontrol kita. Ya, saya bukan takut. Saudara nanti lihat. Makanya kemarin kan mulai COVID lagi kan. Ya, ini kakak ipar saya kena. Padahal orangnya bersih. Sangat jaga kesehatan. Kemarin saya anterin makan karena dia nggak bisa keluar beli makanan. Saya kena COVID, dia bilang. Itu real. So, bukan nakuti. Saya cuma kasih tahu. Nggak ada pilihan. Kalau mau ikut dunia atau ikut Tuhan. Nggak ada bisa main-main. Saudara mau domba atau kambing. Kalau saudara nggak bisa pilih yang tengah, saya dombing aja. Kadang-kadang kambing domba. Nggak bisa. Ya, maaf ya, bukan nakut. Tapi ini reality. Ya, nah, saudara, saya mau percepat saja. Hari-hari ini kita akan lihat bagaimana kuasa darah Yesus itu harus kita terapkan lewat perjamuan kudus. Dan saya rindu saudara hari ini di rumah, dimanapun, kalau saudara sakit, saudara ketakutan, saudara bisa seperjamuan dengan Tuhan sendiri. Betul. Ya, saudara buka Alkitab, saudara baca ayat-ayat yang menguatkan saudara, misalnya Yohanes 6 ayat 48 sampai 54. Saudara baca, saudara seperjamuan Tuhan. Itu penting. Karena pendeta nggak bisa jaga saudara 24 jam. Hanya Tuhan yang bisa. Dan ini yang Tuhan wariskan. Lakukan ini sebagai peringatan akan 1 Korintus 11. Saudara baca itu. Lakukan ini. Ya. Penting ya. Amin ya. Nah, saya mau sampaikan yang terakhir saja. Mohon maaf ya, Imamat 14. Ini terakhir ya. Kenapa darah Yesus begitu powerful? Imamat 14 ayat 5 sampai 7. Saya bacakan. Ayat 5. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmizi, dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkan ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya kepadamu. Amin. Saudara, ini bicara apa? Burung disembelih, darahnya tercurah, kemudian burung yang hidup dicelupkan dalam darah itu, dan biarkan burung itu terbang, kemudian pendetanya ambil hisop, masukkan dalam itu, percik kepada orang kusta 7 kali. Orang kusta gambaran apa? Orang berdosa. Ya, kenapa darah itu dipercikkan 7 kali?
Kenapa darah itu dipotong? Darahnya tercurah dan dilepaskan. Itu bicara kebangkitan Yesus. Pertanyaannya, kenapa 7 kali? Saudara tahu Yesus itu waktu disalibkan, ada 7 titik tempat dia keluarkan darah. Pertama, waktu disidang oleh Mahkamah Agama Sanhedrin, dia ditonjok, betul? Alkitab bilang keluar darah. Ya, kalau mau ayatnya saya bisa kasih, nanti ditampilkan ya. Yang pertama di Taman Getsemani, betul? Lukas 22:44. Di Taman Getsemani dia bergumul, saking takutnya keringat campur darah. Dia dipres, dia dihukum oleh Tuhan. Dia gantikan posisi kita. Karena waktu itu dia masuk dalam kegelapan. Ingat ya, waktu Yesus masuk ke Taman Getsemani, dia masuk ke dalam kegelapan. Nah, kemarin saya tidak kasih ayatnya. Hari kalau tidak keberatan, tolong ditampilkan ya, supaya kita ngerti benar-benar bahwa Yesus di Taman Getsemani itu, kemarin saya udah khotbah tentang itu peresan minyak, betul? Iya, tetapi waktu dia masuk itu, dia diperas. Coba Lukas 22:53. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku, tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Ini waktu Yesus mau ditangkap, masuk ke Taman Getsemani. Dia dikuasai kegelapan. Dia dihancurkan, dipres. Karena Getsemani kemarin aku bilang tempat presan minyak. Jadi Yesus dipres seperti minyak di dalam kegelapan itu, supaya dia bisa jadi terang. Karena presan minyak zaitun itu kemarin saya bilang ditaruh di bait suci Allah sebagai lampu minyak. Yesus dalam kegelapan dipres supaya bisa lahir terang. Oke? Itu yang pertama. Darah yang kedua di Mahkamah Agama, Matius 26 ayat 67. Dia ditonjok, mukanya hancur berdarah. Itu bicara apa? Tanpa penumpahan darah di muka Yesus hari ini, tidak ada seorang bisa ketemu Tuhan, saudara. Dia tebus itu. Serius. Ya. Yang ketiga, darah Yesus muncul di mana? Di kepalanya. Mahkota duri ditancapkan di kepalanya. Dia tanggung semua sakit itu. Ini bicara apa? Mahkota duri bicara apa? Duri itu bicara kutuk. Semua kutuk-kutuk kita ditimpakan di kepala Yesus. Makanya kita hidupnya di luar kutuk lagi. Makanya Nabi Nuh waktu dia kasih darah, Tuhan bilang apa? Aku janji aku nggak akan kutukin manusia lagi, betul? Jadi kutuk nenek moyang, kalau saudara pernah diserahkan ke Kuamia lah, ya Topek Kong lah, Sun Gokong, saya termasuk. Jadi waktu saya belum bertobat, papa saya dari kecil saya diserahkan, ya, bahwa dukunnya orang Chinese, Lok Tung tahu ya, kemasukan roh, terus potong lidah itu, kertas kuning ditulis-tulis sama dukunnya, dibakar, betul, masukin ke air, dan itu yang saya minum. Nah itu waktu itu saya belum Kristen. Tapi begitu saya jadi orang Kristen, saya pertama ke gereja dan saya menantang orang Kristen. Kalau Tuhan ada, coba buktikan. Lawan saya duduk paling depan. Nah waktu urapan turun, hadirat Tuhan, saya mental sudah. Saya mental tuh, nggak ada karpet. Dan saya meraung-raung seperti harimau. Saya sadar, tapi saya nggak bisa kendalikan diri saya. Di antara sekian banyak peserta, saya ranking 2 paling lama selesai. Karena saking banyak rojak, karena makan air hula, kedukun lah, segala macam. Saya nggak ngerti, itu orang tua. Itu kutuk-kutuk. Tapi begitu saya ketemu Yesus, darah Yesus, saya lihat sinar terang. Ini kesaksian saya. Saya lihat sinar terang. Turun. Saya nangis nggak kuat. Terus saya berbahasa roh. Hari ini saya ngerti. Semua kutuk itu sudah diangkat. Karena duri yang ditancapkan. Yang keempat, darah dari mana? Dari punggungnya. Yesaya 50 ayat 6 berkata, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Lewat darah Yesus, lewat sakramen perjamuan kudus. Ya, semua darah kita udah tanggung. Saudara, terlalu banyak ayat saya mau bagikan pada saudara. Ya, saudara tahu nggak sebenarnya kita tuh nggak perlu ke dokter. Sebenarnya kita itu, Tuhan kasih kita itu, tubuh ini sudah punya kesembuhan yang luar biasa. Ya, tetapi kenapa kita bolak-balik ke rumah sakit? Kalau saudara perhatikan, hari-hari ini, dokter banyak nggak, saya mau tanya? Banyak. Rumah sakit banyak nggak? Banyak. Pertanyaan saya, kesehatan, orang sudah bersih, udah begini-begini, dokter udah banyak, tapi yang jadi pasien nggak pernah berhenti, betul? Ya, kenapa itu?
Nah, saya ada ayatnya kemarin saya catat ya, coba saya cari ya. Bahwa ini memang sudah didesain dan Alkitab sudah kasih tahu bahwa kita ini sebenarnya masuk perangkap mereka ya. Sebentar ya. Kemarin saya baca-baca, ini boleh ya supaya Anda tahu ya, saya tidak sedang ngimbul ini Alkitab sudah, dan Anda harus tahu ya. Wahyu 18 ayat 23. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagang besar itu adalah pembesar-pembesar di bumi, dan oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Hari ini terjadi. Ya, kalau Anda lihat bahasa aslinya, oleh ilmu sihirmu, ya, saudara catat aja, coret aja itu. Saudara lihat bahasa aslinya, bahasa Yunaninya itu Pharmakeia. Pharmakeia. Apa itu? Farmasi. Medicine. Medication. Jadi kita ini sebenarnya dibohongi, dikondisikan. Pokoknya kalau sakit, ya cari obat. By science. Bukan cari Tuhan. Makanya mereka makin kaya. Kamu lihat, Anda lihat aja orang sakit diabetes. Begitu kena diabetes, seumur hidup loh. Apa itu? Metformin ya. Seumur hidup. Begitu kena kolesterol, ya terus makin hancur. Saudara punya ginjal, men. Ada fit nggak di situ saya tanya? Nggak ada. Pokoknya sakit dokter ya. Sakit ya obat ya. Itu dibohongi oleh pembesar-pembesar yang menguasai dunia. Farmasi, ilmu sihir. Makanya gambarnya itu farmasi, mangkok sama ular. Racun itu. Karena dia kasih racun. Supaya dia kaya. Dia mau kontrol dunia tuh ada 3. 1, by power. Makanya semua pemilu dia sudah dikuasai. Yang saya bilang, dia bilang ini peraturan harus nurut. Semua main fotokopi jadi. Makanya sudah ada virus tahun depan. Saudara lihat, saudara nggak suntik. Masuk penjara. Kalau nggak denda, mahal. By power, politik, by money. Saudara tahu by money? Semua digital nanti, udah tahu ya. Semua sekarang kalau saudara ke Cina bawa uang nggak laku, saudara mati kalau Cina nggak bawa uang. Digital semua. Sini sama, sebentar lagi. Yang ketiga, kontrol population. Kontrol manusia gimana caranya? Ya pakai virus. Manusia paling takut mati kan, dikasih virus supaya mati. Yang dia nggak suka, yang tua-tua kemarin mati kan. Sekarang saya tanya, yang mati itu boleh nggak difoto? Boleh nggak bawa handphone? Nggak boleh. Tahu-tahu kalau sudah COVID masuk rumah sakit, nggak ada yang bisa lihat lagi. Entah diapain, nggak tahu. Bungkus, kubur, selesai. Ngerti ya? Soalnya tadi COVID itu singkatan apa? Sudah tahu kan? Certification, titik-titik. Makanya semua dikasih certification. Ya, dikasih nomor. Betul? Saudara sudah terkontrol itu. Saudara tahu 19 itu singkat apa? 19 itu, 1 itu A, huruf A. 9 itu I, jadi AI. Jadi semua sudah diregister, sudah by number. Ya, nanti akan dimasukkan partikel yang sangat kecil namanya nano. Itu ya, partikel yang paling kecil. Kecil banget saya lihat. Itu di dalam injection itu masuk sudah. Nah, dengan itu nanti kayak internet gitu. Saudara kemana dia tahu itu transmit. Ya, saudara mau dibunuh gampang sama dia. Dikontrol. Saya bukan nakutin, nanti saudara lihat. Nah, kenapa kita harus sungguh-sungguh dalam Tuhan? Ya, waktu nggak banyak lagi. Saudara mau cari harta silakan, nggak salah. Tapi cari Tuhan lebih penting. Ya, apa artinya seluruh dunia ini kau miliki jika jiwamu binasa? Serius. Ya, saya kalau diingatkan itu pun saya langsung stop, saudara. Saya mau back to the Bible. Ya, walaupun ini gereja bagi saya sangat jauh. Ibu pernah ke tempat saya tahu. Tapi saya nggak pusingin jauh lah. Tuhan Yesus lebih jauh dari surga ke sini, saudara. Kita berapa jauh sih? Yesus itu raja di atas raja, saudara. Dia maha kuasa. Tapi kita bilang dia datang ke dunia ini mengambil rupa seorang Dia mau jadi hamba, dia mengosongkan diri. Lah kita siapa mau sosokan? Dia aja raja desa raja loh, mau jadi hamba. Dia rela dibunuh loh. Karena dia mau menebus saudara. Dia mau hidup di tengah-tengah saudara. Banyak ayatnya tentang darah. Gara-gara darah Tuhan bisa hidup di tengah-tengah kita.
Saudara kan waktu Musa naik ke atas, semua orang nggak bisa naik, cuman Musa, betul? Yosua yang disayang cuman setengah jalan, Tuhan nggak izinkan. Karena kalau ketemu Tuhan mati. Tapi begitu dia turun, Musa potong darah, darahnya dipercikan dari bait suci, mengalir kemana-mana, termasuk kitab Taurat dipercikan kalau saudara baca. Sejak itu Tuhan bilang apa? Aku mau diam di tengah-tengah umatku. Karena ada darah. Saudara. Musa pernah mau dibunuh nggak, saya tanya? Saya tahu kan? Musa, Tuhan tuh mau bunuh loh. Kurang sayang apa? Tuhan mau bunuh. Kenapa? Karena dia lupa sunat anaknya, covenant darah itu. Kakaknya ingatkan. Kalau nggak Musa mati. Hah? Iya, Sipora ingatkan. Kalau mau ayatnya saya kasih. Ya, tapi jadi betapa pentingnya darah Yesus. Apply. Saudara kalau dapat darah Yesus, perjamuan. Penting, itu senjata kita. Iblis paling takut. Ya, kesembuhan bisa terjadi karena darah Yesus. Berkat. Nanti baca kitab Ayub. Ayub itu udah hancur. Tapi begitu dia tahu diri hancurkan, dia potong darah. Kekayaannya balik, betul? Anaknya Tuhan kasih. Rumahnya Tuhan jaga. Usahanya makin berkembang. Waktu dia apply darah Yesus. Karena kutuk semua tidak berlaku. Oke, saya lanjutkan yang. Setelah itu, setelah kepala, punggung, yang kelima, tangan Yesus dipaku. Tangan kita ditebus Tuhan. Supaya di tangan kita ada kuasa. Apa yang kita kerjakan diberkati. Kaki juga dipaku. Supaya kemana kita melangkah, tanda-tanda ajaib menyertai orang percaya. Dan yang terakhir, mana yang ditusuk? Yang ketujuh? Lambung. Itu bicara apa? Lambung bicara apa? Sisinya Tuhan. Dari sini muncul Hawa, betul? Mempelainya. Waktu Yesus ditusuk, dari sinilah lahir gereja. Dari sini lahirnya Hawa, pengantin. Jadi Anda lihat Alkitab itu luar biasa. Ya, dan banyak sekali ayat bicara tentang ini. Tapi setelah waktunya sudah berakhir, ya, lain kali kita akan teruskan bahwa perjamuan kudus ini luar biasa.